Indah naungan pesona Pulau Dewata, memberikan nuansa bening sejuk di mata. Cahaya pagi sang surya menerangi semesta. Hati dan jiwa menggemakan rasa sukacita. Ragam budaya seperti alat musik, tarian, adat istiadat menjadi daya tarik di mata dunia. Pesisir pantai berisikan batuan karang yang tersusun melukiskan keindahannya. Sungguh setiap mata terpana melihat pesonanya. Om Swastiastu, Shalom. Perkenalkan, nama saya Esti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, Program Studi Ekonomi, LPTK Universitas Negeri Manado. Saat ini saya mengajar di SMA Kristen Kalam Kudus, Bali. Best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Saat ini saya akan menceritakan pengalaman saya di dalam mengatasi permasalahan motivasi peserta didik yang rendah dalam pembelajaran. Lingkup pendidikan, sekolah menengah atas, tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 12 SMA Kalam Kudus Bali dalam pembelajaran persamaan dasar akuntansi dengan menerapkan model problem-based learning. Lokasi SMA Kalam Kudus Bali. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa. Seseorang akan mendapat hasil yang diinginkan dalam belajar apabila dalam dirinya terdapat keinginan untuk belajar. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong untuk pencapaian hasil yang baik. Seseorang akan melakukan suatu kegiatan karena ada motivasi dalam dirinya. Adanya motivasi yang tinggi dalam belajar akan mencapai hasil yang optimal. Namun, pada kenyataannya, kadang peserta didik mengalami kesulitan saat pembelajaran berlangsung, seperti kesulitan konsentrasi. Hal ini dikarenakan motivasi belajar murid yang rendah saat pembelajaran berlangsung, sehingga cenderung pasif baik saat diskusi maupun saat ditanya oleh guru. Peserta didik terkesan acuh tak acuh saat belajar, terutama saat pembelajaran pada materi akuntansi. Tidak sedikit peserta didik mengatakan bahwa pelajaran akuntansi sulit. Jarang terlihat peserta didik yang tekun dalam mengerjakan tugas. Bahkan, tidak sedikit peserta didik tidak tuntas mengerjakan tugasnya dan cenderung cepat menyerah sebelum mencoba. Peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa adalah salah satu kegiatan yang wajib ada dalam kegiatan pembelajaran. Selain memberikan dan mentransfer ilmu pengetahuan, guru juga bertugas untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Guru adalah kunci dalam menentukan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, guru harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mengajar dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan pengawas sekolah, pengembang pendidikan, dan guru, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu peserta didik yang memiliki mindset bahwa akuntansi adalah pelajaran yang sulit, memahami apa yang menjadi kebutuhan peserta didik, menentukan metode dan model pembelajaran yang mampu menumbuhkan motivasi belajar peserta didik sehingga peserta didik dapat menguasai kompetensi yang diajarkan, menyediakan media pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, pemanfaatan TIPEK. Tantangan-tantangan tersebut harus segera diselesaikan dengan baik oleh seorang guru profesional. Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, wawancara, mengkaji literatur, merumuskan solusi, menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran. Strategi yang digunakan adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid atau student center. Perlu adanya sarana pendukung pembelajaran berbasiskan teknologi informasi atau digital, menggunakan media PowerPoint dan metode diskusi,
tanya jawab, serta presentasi dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning menjadi pilihan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk prosesnya, yang pertama menyediakan alat dan media pembelajaran yang mendukung terlaksananya pembelajaran. Yang kedua, melakukan pendahuluan yaitu dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengajak peserta didik berdoa. Yang ketiga, pembelajaran menanamkan rasa nasionalis dengan menyanyikan lagu nasional. Yang keempat, guru memberikan pertanyaan pemantik apersepsi yang membuat peserta didik memiliki rasa ingin tahu tentang hal yang akan dipelajari pada pertemuan tersebut. Yang kelima, terkait peserta didik yang memiliki mindset akuntansi pelajaran yang sulit, guru memberikan motivasi dan membimbing peserta didik di dalam kelompok dan individu. Yang keenam, guru menjelaskan kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, serta teknik penilaian beserta dengan rubrik penilaiannya. Guru mengaitkan pembelajaran dalam kehidupan nyata dengan mencari referensi pentingnya mempelajari akuntansi dalam perusahaan dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, guru juga membentuk kelompok dengan memperhatikan masing-masing karakteristik peserta didik. Yang kedelapan, terkait metode dan model pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi, serta menggunakan model problem-based learning dengan sintak model. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Terkait pemanfaatan TPEK, guru memanfaatkan Google Classroom, Microsoft Excel, Canva, dan Filmora untuk memudahkan peserta didik menganalisis dan menyelesaikan masalah. Yang ke-10, guru melakukan asesmen terhadap peserta didik, baik dari asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terlibat dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, yaitu guru IT yang membantu saya di dalam merekam video, teman-teman sejawat yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk terus maju, dosen dan guru pamong yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan kepada saya. Beberapa dampak yang terjadi dari aksi yang dilakukan diantaranya, motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran lebih meningkat. Ini terlihat dari semangat dan keaktifan peserta didik saat mengikuti pembelajaran. Peserta didik lebih semangat dalam mengerjakan tugas sampai selesai. Peserta didik memahami manfaat dari pembelajaran dalam kehidupan nyata, sehingga memahami pentingnya belajar akuntansi. Peserta didik mampu menguasai kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran. Ini dapat terlihat dari hasil penilaian tes akhir, di mana rata-rata dari tes yang dikerjakan sangat baik, yang sebelumnya di bawah KKM. Dan siswa mengerjakan soal-soal latihan sampai selesai. Dari uraian dampak yang terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari praktek pembelajaran aksi 1 dengan model problem-based learning berhasil meningkatkan kemampuan peserta didik kelas 12 SMA Kalam Kudus Bali dalam pembelajaran menganalisis pencatatan transaksi-transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Dari hasil refleksi, baik dari peserta didik maupun teman sejawat menyatakan bahwa sangat menyenangkan dan menarik mengikuti pembelajaran, menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi dengan menggunakan model problem-based learning dengan metode diskusi dan tanya jawab serta presentasi. Adapun faktor dari keberhasilan strategi yang dilakukan adalah ketepatan dalam memilih model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter materi dan karakter peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran. Dukungan dari sekolah dan teman dalam melaksanakan kegiatan. Semangat peserta didik dalam mengikuti serangkaian sintak pembelajaran model problem-based learning.
Permasalahan dalam pembelajaran dapat diatasi jika guru ada kemauan untuk selalu belajar dan berinovasi dalam merancang pembelajaran.